Maka ini yang mesti kita fanakan dalam hati kita. Baru terlihat Allah itu. Amanah yang mesti kita fanakan di dalam hati ini pada diri kita Bapak Ibu. Supaya nyata dan terang. Ya. Ini yang kita coba meniliknya ke dalam. Kalau dalam alam kan tadi. Hapuskan sekalian alam. Dalam pandang hati nyatakan Allah yang wujud yang nyata senyata-nyatanya pada alam itu. Pada diri juga begitu. Hapuskan wujud diri ini dalam pandangan hati. Lalu nyatakan wujud Allah yang nyata dalam pandangan hati ini. Nyata, terang, dan jelas sejelas-jelasnya pada diri. Sekarang mana yang diri Bapak Ibu itu yang sesungguhnya? Lihat. Untuk belajar fana. Diri Bapak Ibu ini, ya, ini yang disebut namanya ada tubuh. Yang kedua, ada namanya hati. Yang ketiga, ada namanya ruh. Yang ketiga, ada namanya sir. Ini menilik. Caranya gini Bapak Ibu, menilik fana itu. Pandang dengan mata zohir, lalu tapiakkan dengan mata basirah. Tapiakkan itu ibu-ibu. Arti tapiak itu Pak Andre, pandang dengan mata zohir, tapiakkan dengan mata basirah. Ditilik ke dalam hati, ditinjau, ditukian baso. Ya, ditukikan dengan mata hati. Bahasa halusnya, pandang dengan mata zohir, lalu tanggapi dengan mata hati. Itu bahasanya tuh. Ya, pandang dengan mata zohir, lalu tanggapi dengan mata hati. Kita lihat, pandang dengan mata zohir, lalu tanggapi dengan mata hati. Tubuh, hati, ruh, dan sir. Secara pandangan zohir, lihat, tampaklah tubuh ini yang berbuat. Bergerak, berjalan, berdiri, duduk, berbaring, ya, dan diam. Nampak tubuhnya bergerak. Nih. Tapi setelah ditanggapi, ditilik, disenter, ditinjau, ditapikan ke dalam pandangan hati, maka nyatalah hati inilah yang berbuat semata-mata pada perbuatan tubuh ini. Ya, pandangan zohir nampak tubuh yang bergerak nih, yang berbuat. Tapi dalam pandangan hati yang berbuat itu adalah hati. Inilah yang dikatakan oleh orang tua kita, yang zohir menunjukkan yang batin. Apa yang diperbuat oleh tubuh itu sebenarnya kenyataan, nyatanya perbuatan hati. Buktinya apa gitu? Apabila tubuh ini, diri kita ini yang kasar ini, ya, mendapatkan nikmat dan karunia, ya, senang lalu bahagia, maka nampaklah di wajah Bapak Ibu ini, wajahnya itu betul-betul senyumnya senyum pepsoden. Wajahnya benar-benar glowing, Pak Jo. Ya kan? Kenapa wajahnya benar-benar glowing, senyum pepsoden? Karena hatinya sedang berbunga-bunga. Gitu Bu Lia kan? Iya. Inilah menunjukkan wajah ini berseri-seri, glowing, ya, karena hatinya mendapatkan nikmat dan karunia, senang. Tapi sebaliknya, apabila ya, hatinya ini ya baka camuk di dalamnya, lihat tuh baka camuk, panyang-panyang lale ya, dak tentu apa yang kadiadoan loh, ya. Kalau tidur tu pelantang kiri, balik kanan, payah nak namu lalu, dalam makan ni ubek nak namu lalu loh. Hatiku risau, panyang-panyang lale bahasanya tu. Susah, sulit, gamang, takut, cemas, was-was tinggi, ya kan? Ketika hati ini bermasalah, Bapak Ibu, maka nampak di wajah nih, nampak wajah ini ya, manyun, hilang glowingnya, hilang senyum pepsodenya itu, tagang si wajah tu,
Itu menandakan hatiku bermasalah. Kok. Tuh. Makanya yang zahir menunjukkan yang batin. Disitulah mesti dipahami oleh hati, ditanggapi oleh hati. Nyatanya perbuatan tubuh itu karena perbuatan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang diperbuat oleh hati itu sebenarnya nyatanya perbuatan ruh. Apa yang diperbuat oleh hati itu sebenarnya nyatanya perbuatan ruh. Maka nyatalah ruh itu yang sebenar-benar berbuat dan berkehendak itu pada hati ini. Kenapa ada yang memerintah tuh? Ada yang menyuruh tuh. Yang menyuruh, yang memerintah pada hati itu yang ruh itu. Ini yang diri Bapak Ibu tuh. Yang memerintah, yang menyuruh. Makanya perbuatan hati itu gambaran cermin untuk memandang nyatanya perbuatan ruh itu yang sebenarnya. Kemudian tilik lagi ke dalam Bapak Ibu. Apa yang diperbuat oleh ruh itu sebenarnya nyatanya perbuatan sir, rahasia. Apa yang dikehendaki oleh ruh, apa yang dikehendaki oleh jiwa, apa yang dikehendaki oleh diri, itu sebenarnya nyatanya perbuatan kehendak daripada sir. Sir inilah sebenarnya yang berbuat tuh. Sir inilah sebenarnya yang berkehendak itu. Dan apa yang diperbuat oleh sir, tilik lagi ke dalam, itulah nyatanya perbuatan zat. Nyatanya perbuatan zat. Nah, kalau sudah nyata perbuatan zat, disitulah kita mesti patrikan di dalam diri. Zat itulah yang berbuat semata-mata. Dia berkehendak dengan sendirinya. Ini Allah maksudkan itu. Wa ma tasya'una ila ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kamu bisa berkehendak. Tidaklah kamu bisa berkeinginan berbuat semaunya kamu, sekehendaknya kamu. Melainkan kamu berbuat dan berkehendak. Itu nyatanya perbuatan dan kehendaknya aku, kata Allah. Apa kata Allah? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar makana lahumul khiyara. Lain enggak tahu artinya tuh. Rabbmu, Tuhanmu yang bernama Allah itu. Dialah yang menciptakan, menjadikan dirimu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan pilihannya. Wa yakhtar, lalu dia pula yang menentukan kehendak dan pilihan terhadap apa yang diciptakannya pada dirimu. Maka nalamul khiyara. Pilihan dan kehendakmu tak berlaku bagi pilihan dan kehendak aku. Tapi pilihan dan kehendak akulah yang berlaku bagi dirimu. Maka kita ini hidup sebenarnya mesti mengalir mengikuti kehendak dan maunya Allah. Jangan hidup itu sunsang Bapak Ibu. Kalau hidup itu sunsang Bapak Ibu, ya, pandang-pandang lalek waktu dipastikan tu capek tu nyawa beko. Ya? Banyak tumbuh uban di kepala tu mah. Uban ke tumbuh aja, jangan ditambah-tambah aja uban tu. Karena memikir-mikir kan apa yang tak terpikirkan. Hiduplah mengalir dan mengikuti maunya dan kehendak Allah itu. Artinya apa? Hidup kita itu mesti sami'na wa ta'na. Baseluncur selai hidup itu leh. Jangan sungsang hidup itu kepada Allah. Maknanya apa? Jangan Bapak Ibu ingin ngatur-ngatur Tuhan. Ya? Jangan ingin ngatur-ngatur Tuhan. Kadang kita salahnya di situ Bapak Ibu. Di dalam berdoa kita memohon kepada Allah, menyerahkan hidup, menyerahkan urusan diri kepada Allah. Tapi di sebalik doa itu kita ingin ngatur Tuhan tuh. Aku maunya seperti ini ya Allah. Aku maunya seperti ini ya Allah. Tidak ngatur itu dah. Padahal tadi dah yakin betul dengan Allah tuh. Allah Maha tahu, Allah Maha segala-galanya. Sampai menangis-nangis kita tuh. Ya?
Tahajud tak lepas-lepas, tapi di balik itu, aku maunya seperti ini ya Allah. Dah tu nak ngatur Tuhan, dah tu dah. Ini hati-hati. Walaupun Allah ijabah, Allah kabul keinginan kita, doa kita. Ingat, bukan kerana Allah mengikuti kehendak dan maunya Bapak Ibu. Kalau Allah yang mengikuti kehendak dan maunya Bapak Ibu, berpikirlah kita dengan waras. Kalau kita memang dikatakan waras, siapa nanya Bapak Ibu? Siapa betul kamu nih? Aku ini nggak budakmu, kata Allah. Aku mana pernah bisa jadi budakmu. Kalau aku bukan budakmu, maka jangan diatur-atur aku. Jangan dijengkel-jengkel aku. Aku tak pernah menjadi budakmu. Aku ni Robmu. Aku ni majikan kamu, Tuhan. Kamu yang budakku. Kamu itu yang mesti mengikuti kehendak dan maunya aku, kata Tuhan. Jadi kalau Allah mengabulkan doa Bapak Ibu, bukan keinginan Bapak Ibu yang berlaku. Tapi Allah mengabulkan doa kita, masa dan waktu yang telah dijanjikan Allah itu sudah sampai. Makanya menunggu datang sampainya waktu itu memang gampangnya rusuhnya tuh. Pada buat darah di dado tu, berkucak iman di dalam hati itu, ya. Mungkin ada yang nak ngerti itu. Apa dia silah? Ustaz yang ngerti serang. Ya. Artinya apa? Tahukah Bapak Ibu kapan waktu dan ketetapan itu Allah tentukan kepada diri kita, kita menjadi orang yang sukses dan jaya dalam hidup ini? Tidak tahu kan? Karena kita tidak tahu, itulah sebenarnya hati itu harap-harap cemas. Makanya kita itu mesti fakir kepada Allah tuh. Nah, jangan sok tahu. Atau sok tahu itu. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku ni Allah Rabbmu. Aku ni maha segala-galanya. Aku ni maha tahu. Karena akulah yang menjadikan kamu, lalu aku pula yang merancang, menentukan pilihan yang berlaku untuk dirimu, kata Tuhan. Kalau aku ni maha tahu sebagai Rabbmu, maka kamu jangan sok tahu. Jangan sok lebih tua pula daripada aku sehari. Sehari aja Allah tak mau. Karena Allah itu apa? Allah itu pencemburu sangi. Tak mau Allah itu disanding-sandingkan dirinya itu dengan yang lain. Ya, makanya aku maha tahu, kamu jangan sok tahu, kata Tuhan. Nah, jadi kalau kita tidak tahu, maka hidupnya kita itu mengalir ngikuti maunya Allah aja. Patuh si nyawa. Jadi orang penuri si nyawa, insya Allah berseluncur si duit itu mah. Ya. Tapi kalau mencoba menantang arus, silahkanlah, kata Allah. Ya, kalau tidak bergejolak batin tu. Basi hampir nyawa tu mah. Enggak lama tu ngecek seorang sih tu mah. Dan tan orang ke kilometer 7 balik tu. Ya kan? Itu. Itu mesti pahami. Ya, jadi ketika sudah kita pandang dengan mata zahir dan sudah kita tilik dalam pandangan hati, apa yang diperbuat tubuh itulah nyatanya perbuatan hati, apa yang dibuat hati itulah nyatanya perbuatan ruh, apa yang diperbuat ruh itulah nyatanya perbuatan sir, dan apa yang diperbuat sir itulah sebenarnya nyatanya perbuatan zat. Ini disebut namanya proses, namanya tarki namanya Bapak Ibu. Nah, tarki itu memandang dari bawah ke atas. Nah, setelah kita lakukan proses tarki, lalu lakukanlah proses tanazul. Tanazul itu memandang dari atas ke bawah lagi. Apa yang diperbuat oleh zat. Nah, ini lihat. Apa yang diperbuat oleh zat yang bernama Allah, ya, Tuhan yang sebenar-benarnya, wa zalikumullahu rabbakumul haq, bahwa zat yang demikian itulah Tuhanmu yang bernama Allah yang sebenar-benarnya. Apa yang diperbuat zat itu betul-betul nyata pada sir, maka kelihatanlah sir ini yang berbuat. Kelihatan. Apa yang diperbuat zat itu betul-betul nyata pada sir, maka disitulah sir ini yang berbuat semata-mata.
Dan perbuatan sir itu betul-betul nyata pada ruh. Maka nyatalah ruh itu yang berbuat. Dan perbuatan ruh nyata pula pada perbuatan hati. Nampaklah hati yang berbuat. Dan perbuatan hati nyata pula lah pada anggota tubuh. Maka nampaklah tubuh yang berbuat. Maka apa yang diperbuat oleh anggota tubuh? Zahirlah dia dalam bentuk namanya gerak. Apa yang diperbuat tubuh nampak zahir pada setiap gerak itu. Memandang, mendengar, berkata, ya, berjalan, berdiri, duduk, berbaring. Setelah kita paham ini Bapak Ibu, sudah kita lakukan pandangan yang tarki, dan sudah kita lakukan pula pandangan yang tanazul, yang zahir sudah dibatinkan, yang batin sudah dizahirkan, baru pandang itikot di sini. Ini bahasa itikot. Jazamkan dalam hati, patikan di dalam hati. Apa yang diperbuat tubuh, memandang, mendengar, berkata, berjalan, berdiri, duduk, dan diam, sebenar-benarnya dalam pandangan hati, itu nyatanya perbuatan zat. Barulah sempurna apa yang Allah katakan itu. Wallahu, ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia. Allah lah yang menciptakan kamu, zahir dan batin. Dan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi apa-apa yang diperbuat oleh tubuh ini, hati, ruh, dan sir ini, zahir dan batin, itu nyatanya perbuatan aku. Kenapa nyatanya perbuatan aku? Karena aku cuma yang ada, aku cuma yang wujud. Tidak ada yang ada, tidak ada yang wujud, selain yang wujud dan yang ada itu hanya aku semata. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Maka tidak ada satupun yang mampu menyertai akan dirinya Allah itu. Aku cuma yang menyertai akan perbuatan dan kelakuan aku sendiri. Aku yang menjalani akan takdir diriku sendiri. Aku yang melihat dan menyaksikan kesempurnaan akan diriku sendiri. Aku yang menikmati ceritaku sendiri. Karena akulah yang wujud semata-mata. Tidak ada dirimu.